Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Enam orang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan sentra IKM sektor logam Darmasraya. Ribuan guru di Padang teraniaya akibat kelalaian wali kota hingga tersangka korupsi kembalikan uang miliaran rupiah. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Seorang pelatih beruk di Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman ditangkap polisi bersama temannya yang berprofesi sebagai tukang bangunan. Jetendra dan Mamat ditangkap terpisah di waktu yang hampir bersamaan. Keduanya tak bisa mengelak melakukan transaksi judi daring. Keduanya ditangkap di warung saat menunggu pelanggannya. Ketika digeledah, polisi menemukan peralatan permainan judi daring, jenis Rolex dan toto gelap. Menurut polisi, aksi kedua tersangka meresahkan karena menjajakan jasanya di tempat-tempat terbuka. Sasarannya tidak hanya orang dewasa, tetapi juga pelajar. Polisi menyita uang tunai 2 juta rupiah, reka pasang nomor, dan 4 buah telepon genggam. Jadi jenis permainan ini adalah togel dan Rolex. Yang mana pada saat kami melakukan penangkapan, penjual ini sedang melakukan transaksi dengan pemasang nomor. Jadi sasaran pemasangan ini adalah masyarakat dan juga ada pelajar. Kedua pejudi ini dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Kemeriahan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia masih dirasakan masyarakat di Kabupaten Agam, seperti di Nagari Tabek Panjang, Kecamatan Baso. Festival pentas seni Nagari yang digelar pada Rabu siang mampu menarik perhatian ribuan warga. Pawai alegoris yang paling banyak diminati warga. Festival pentas seni Nagari Tabek Panjang ini baru pertama kali diadakan. Selain menampilkan potensi seni dan budaya yang ada di Nagari, acara ini juga menjadi ajang promosi bagi pemerintah setempat. Bahkan peserta pawai juga mengenakan tingkulua atau kain penutup kepala perempuan Minangkabau berusia 200 tahun yang berasal dari jorong Sungai Jania. Dan insya Allah nanti akan kita canangkan terus setiap tahun. Mungkin akan kita patenkan secara di kegiatan di Kabupaten Agam, yang mana saya ambil tema itu Nagari Tabek Panjang Aksu, yang mana di dalamnya nanti ada pergelaran seni, mengangkat seni-seni budaya daerah yang ada dan menghidupkan sanggar-sanggar yang ada di Nagari Tabek Panjang. Pola cara barale, pakai tulu tandu, bagaimana pola-pola nanti meminantu dan membawa mau turun mandiana, dan itu terus ada mungkin tadi kita lihat juga ada yang udah 200 tahun. Nah, Tingkulua berusia 2 abad tersebut dikenakan oleh Siti Jamilah dari suku Koto dan Dalinar dari suku Sikumbang. Meski sudah mulai lusuh, penutup kepala khas Minang ini masih terawat. Jalinar menyampaikan dia adalah generasi ke-7 yang mewarisi tingkulua yang diberi nama Tingkulua Katia dan dipakai pada momen tertentu saja. Diprediksi kain penutup kepala itu berasal dari Pandai Sike. Dilihat dari motifnya yang rumit. Turun-temurun. Jadi baranggo kini kami simpan, cuman memakainya yang patui-patui, tak bisa sembarangan orang. Yang terutama bini dan tua, rangku dan tua, anak dan tua, atau bini laki, bini tuangku, atau bini tungke, atau orang tua tungke. Saat makanya kata barale dan tua, jo menyalangkan ke rumah minantu. Festival Seni Anak Nagari Tabek Panjang dibuka secara resmi oleh Camat Baso dan diikuti 1.000 lebih peserta yang dibagi menjadi 31 kelompok untuk pawai alegoris. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam.
Ini tanahnya milik Sekolah Menengah Pertama Negeri Unggul milik pemerintah Kabupaten Darmasraya yang terletak di daerah Tarata, Pulau Punjung, disegel oleh pemilik lahan. Alasannya tanah seluas 2 hektar tersebut tak pernah dijual kepada siapapun. Hal itu dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat. Sejak pemerintah Kabupaten Darmasraya membangun sekolah unggul tersebut tahun 2001, pemilik lahan telah memprotes, namun tak pernah ditanggapi. Bosan dengan janji kosong pemerintah daerah, sekolah itu pun disegel hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Akibatnya, ratusan murid tak bisa belajar dengan maksimal. Pemilik tanah akan membuka segel sekolah jika pemerintah Kabupaten Darmasraya membeli tanah mereka. Penyegelan ini ironi bagi dunia pendidikan, karena sekolah unggul yang dibangun pemerintah Kabupaten Darmasraya justru didirikan di atas tanah warga yang dicaplok. Warga Ayah Dingin di pinggiran Kota Padang menolak ternaknya disuntik vaksin PMK. Penolakan ini merupakan wujud kekecewaan mereka kepada pemerintah Kota Padang. Pasalnya, puluhan ekor sapi di daerah itu terjangkit PMK sejak 2 bulan lalu. Namun petugas kesehatan hewan tak pernah mengunjungi mereka. Alhasil, warga hanya mengobati ternaknya dengan ramuan tradisional. Karena tak mendapat pengobatan sebagaimana mestinya, belasan ekor sapi di daerah itu mati setelah mengidap penyakit mulut dan kuku. Namun demikian, Kepala Dinas Pertanian Padang membantah temuan itu. Menurutnya, hingga kini belum ada sapi yang mati akibat PMK. Ribuan guru honor di Padang yang dinyatakan memenuhi nilai minimal yang ditetapkan batal diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja karena Wali Kota Padang tak mengeluarkan surat keputusan pengangkatan mereka. Padahal DPRD Padang telah menganggarkan 16 miliar 300 juta rupiah untuk gaji P3K tersebut karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Disebutkan bahwa gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dibebankan pada APBD setempat yang berasal dari dana alokasi umum. Upaya yang dilakukan guru untuk menambah pendapatannya kandas karena Wali Kota Padang tak mengeluarkan surat keputusan. Hingga kini, tak diketahui alasan keengganan Wali Kota menerbitkan surat keputusan tersebut. Permohonan konfirmasi yang kami ajukan tak pernah ditanggapi. Polisi di Pariaman menahan 2 tersangka korupsi pembangunan bangsal RSUD Pariaman. Keduanya adalah Basri selaku kuasa pengguna anggaran dan Zulkifli, rekanan proyek pembangunan. Pembangunan tersebut menggunakan anggaran tahun 2016 dan sempat putus kontrak karena adanya laporan dugaan penyalahgunaan anggaran. Hasil penyelidikan polisi, kasus tersebut merugikan negara hingga 900 juta rupiah. Diduga polisi akan menahan beberapa orang lagi karena kasus ini masih diselidiki. Keluarga Ali Munir, salah satu tersangka kasus korupsi pembangunan RSUD Pasaman Barat, kembalikan uang negara sejumlah 3,8 miliar rupiah ke Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Uang tersebut merupakan gratifikasi yang diterima Ali Munir. Usai diserahkan, uang tersebut sementara waktu dititip di rekening penampungan. Meski dikembalikan, Kejaksaan tetap melanjutkan kasus ini ke tahap berikutnya. Bahkan jaksa akan menyita aset para tersangka apabila tidak ada itikat baik untuk mengembalikan uang negara. Korupsi pembangunan RSUD Pasaman Barat senilai 134 miliar rupiah merupakan kasus terbesar sejak kabupaten tersebut ada di Sumatera Barat. Dalam hitungan jaksa, negara dirugikan hingga 20 miliar rupiah. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.